Slow down. Kuda-kuda ini tanjakan Cilok 1 namanya. Enggak enak. Tuhnya si Bapak itu mah. Diedit kan? Nanti diedit, tenang. Diedit. Gimana? Matiin dulu beneran. Enggak. Enggak, serius ini masih buat di abdi. Ya, pemburu. Diedit kan? Nanti diedit, tenang. Diedit. Gimana? Matiin dulu beneran. Enggak. Enggak, serius ini masih buat di abdi. Enggak, bukan. Api-api wae. Bukan kesepakatan utama. Kata-kata saya ternyata melekat ya. Mas Ewer, mau nanya ini, Iya. yang ada di Ringgajati, sebenarnya Ciremai itu ada berapa jalur Yang resmi. yang resmi? Linggajati. Memang tidak ada yang resmi? Ada dong, ada yang tidak. Ada. Ada. Ada Oke, yang resmi. Ada yang tidak resmi juga. Yang resminya ada berapa jalur? Linggajati, Linggasana, Palutungan, Sadarehe, terus Apui. Ada 5 berarti. Nah, jangan melewati jalur ilegal. Nah, kalau simaksinya sama itunya. Masih untuk umum mah sama semua. Untuk weekday 120, kalau weekend 120. Kalau di Sadarehe dan Lebih jadi mahal premium. bukan lebih mahal. Jadi kan ada angkut. Angkut tuh PP kan 60.000. Jadi 180.000. Isinya sih sama sebenarnya sih. Kalau simaksinya sama, cuman memang ada akses Akses yang harus dari dibayar basecamp. lagi. Itu wajib atau tidak sih? Ya enggak lah. Kalau masalahnya jalannya jauh. Enggak apa wajib sebenarnya sih kalau Kalau mau kalau jalan. langsung datang, kalau mereka sanggup jalan kakinya Registrasinya ke online kah atau online. online? Online semua. Jadi harus minimal berapa orang? 4 orang, minimal 4 orang ya. Berarti kalau yang naik 2 orang nggak boleh? Kayak gini, bukan saklek, bukannya nggak boleh. Jadi 2 orang itu minimal hari Kamis lah ngomong ke BC, umpama ada 2 orang ya. 2 orang terus nanti digabungin sama pendaki lain, umpama yang pendaki lain ada 3 orang nanti digabungin jadi 5 orang nantinya. Oh, Tapi jangan dadakan. berarti boleh ketika teman-teman mau ke sini ke jalur Ciremai semua ya? Iya semuanya. Jalur Ciremai semua, kalau memang ada yang cancel misalnya 2 orang, itu harus menghubungi dulu pihak basecamp minimal kurang lebih 3 harian sebelum. Iya. Sebelum. Biar nanti kalau ada itu nanti dibarengin kemana gitu ya. Jadi bisa dibarengin Iya. ke sini. Maksimal untuk camping di sini ada maksimalnya nggak? Misalnya mau seminggu di sini apa boleh? Nggak boleh. Hah? Kalau aturan Taman Nasional itu 2 hari semalam. 2 hari semalam. Mm-mm. Bisa lintas? Nggak boleh. Tidak boleh lintas ya. Kalau 100 hari, 100 hari boleh. maksudnya biar Nanti pas gitu. Kan masuk radar ada 7 Kuningan. hari, 40 hari, 100 hari, ya kan? Oke, jadi itu informasi kalau teman-teman mau ke Ciremai, apalagi jalur legendaris yang ada di Ciremai, salah satunya jalur Ringgajati, betul Mas Ewer? Di jalur ini tuh boleh TikTok, tapi yang harus bersertifikasi ya. Oke. Kayak trailer udah mengikuti dari ini, Oke. udah bersertifikasi. Kalau hanya yang ingin tahu TikTok doang, ini di track ini dilarang. Dilarang. Khusus jalur ini aja. Linggarjati. Khusus jalur Linggarjati itu ada pengecualian, kalau yang memang bersertifikasi itu boleh. Untuk traileran. ODGJ juga nggak boleh naik ya, repot. Apaan? ODGJ. Kalau ODGJ mah mau apa daftar olehnya kemana? Iya, makanya nggak boleh naik Bisa. kan, repot. Sudah pernah membersihkan. Bukan nggak boleh naik atau gimana nya. Kalau naiknya tahu apa enggaknya kan nggak tahu. Tapi tiba-tiba ada yang naik. Ya kan berarti nggak tahu. Nggak tahu tiba-tiba naik. Benar. Oke, nanti coba aku cantumin nomornya. Berarti nomor siapa yang dicantumin di YouTube? Nomor BC. Nomor BC-nya nomor BC ya? Mintanya nanti aku ke Mas Ewer aja. Opik minta apa nomor BC? Oke, nanti aku cantumin deh. Mm-mm. Biar di sini nanti teman-teman bisa di
apa di Hubungin langsung. langsung kontak aja Instagram. Nah, sekarang ada semua. oke, Instagram ada, TikTok ada. TikTok ada, aktif. aktif, nomor kontak. Facebook. Facebook, Ada. Facebook ada, TikTok ada, semuanya nanti aku cantumin pokoknya. Jadi teman-teman harus Twitter, X. teman-teman harus nyobain jalur legendaris yang dulunya itu sangat Gemari. digemari Dan oleh dikagumi. Sekarang mah pendaki zaman sekarang udah termakan yang namanya isu-isu truk ini angker lah kayak apa. Jadi mereka tuh udah takut duluan. Belum ngejalani katanya. Jadi Harusnya kalau jangan apa mendaki kan udah percaya diri sendiri dulu, ya baru jalani. baru jalani. Enak jalur, enak. Suasananya juga enak. Mantap. Mantap pokoknya. Cobain jalur Ringgajati, jangan sampai ketinggalan. Ini di belakang ada Profesor AA, Dokter AA. Dan di sana ada Tommy yang sedang literasi edukasi. Nah, ini yang bagus nih kayak gini. Pendakian literasi banyak teman-teman di sini. Dan hari Sabtu ini belum ada tamu yang naik. Alhamdulillah. Cuma orang hiking. Dadah. Semua. Yo, sampai push jam 4:04. Cuaca 9,9 derajat. Habitat Jamuju jam 5:50. Habitat Jamuju 5:10. Yo, jam 5. Bentar lagi 5 lebih lah. Bentar lagi tanjakan Bapatere. Barusan sudah tanjakan Seruni. Sekarang tanjakan Bapatere. Mari kita nikmati. Bentar lah, habis Bapatere. Tadi mau istirahat sebentar tapi tanggung karena lagi enak jalannya. Dan ini bentar lagi Batulingga. Nah, mungkin aku akan istirahat dulu di Batulingga sambil lihat suasana sekitar yang asik sekali, sejuk dan lain-lain. Jos, ngopi, ngerokok, baru kita lanjut lagi. Sepertinya sih di sini ya untuk beristirahat. Tapi pengen lanjut Batulingga saja. Wah, keren.
Istirahat dulu sebentar. Oke, di atasnya Batu Lingga itu ada musola. Kita lanjut ke sini. Setelah Batu Lingga, ada banyak shelter setelah Batu Lingga. Oke, enak sih. Ada tulisannya puncak. Dan lihat pita-pita. Kalau teman-teman belum pernah ke sini, jalurnya sangat jelas. Pasti banyak pita-pita begini, atau tadi ada tulisan puncak. Tapi kita jalurnya ke sini.
langsung pengasihan. Setelah setengah buana 2 ke pengasihan sudah terdapat. Ini ada Luis di ketinggian 2.500-an. Itu juga ada. Ini PR. Ini harus kemana ini? Dan vegetasinya sudah agak terbuka dibanding tadi. Kalau tadi tertutup, setelah Sangga Buana 2 itu jadinya terbuka. Ini ada 2 jalur sih, ke sini atau ke sini juga bisa. Kalau ke sini ini ngelewatin dulu ada parit kecil, mending ke sini aja cari aman. Aduh, Edelweiss lagi. Itu hamparan Edelweiss. Ini juga ada Edelweiss. Edelweiss. Jos. Nah ini sana juga udah ada Edelweiss. Ini waktu aku mengingatkan sama Beli Ade dan Om Men serta satu lagi. Bentar lagi pengasinan. Baru nyampe, Wak. Hanya puncak. Panjang kene.
memang PR-nya adalah dari Sanggabuana ke sini. Treknya batu. Sedikit tebal. Jarak pandang. Pengasinan syahdu dengan kabut sebatang dulu dari Bako Garut. Tanjakannya batu setelah pengasinan. Nah, setelah pengasinan itu nanti hati-hati karena ada percabangan sebenarnya, tapi sudah di line belok kanan. Nah, di situ hati-hati karena tadi sudah divideokan ada lembahan kecil ya, kalau kepleset di situ ya lumayan, jadi harus hati-hati. Ini lebih banyak lagi dominasi batunya setelah pengasinan. Kita lihat ke atas. Ulah. 231 meter lagi katanya. Puncak pengasinan 232. Kabutnya sangat sahdu. Sangat sahdu. Tadi diliatin dulu kota Cirebon, Gunung Slamet, dan lain-lain. Baru kabut tebal, habis itu baru kabut yang sebenarnya. Ih, sadu. Jadi perjalanannya tidak panas. Lalala. Buka yuk, yang mau foto. Ye. Yuk habiskan foto-fotomu. Lalala. Mumpung masih terbuka. Ye. Lalala. Ye. Mau sama kakinya nggak atau? Udah bisa. Iya. Udah bagus. 1, 2, 3. Lele. 1, 2, 3. Mau tunjuk awan? 1, 2, Just dulu 3. dong. 1, 2, 3. Hei. Udah, mau. Jos, guna GoPro sama nih. Iya. Pik. Just dulu, Pik. Jos, sukses Pak. Ayo, itu lingkaran sebelah sana ya. Ya, yang sana. Nanti Jos, Pik. Sukses. kabut sih. Cuman asik. Ntar aku coba mau ke puncak Lingasan sebentar, nanti aku tunjukin Emang boleh? jalurnya. Yuk, Nanti ke sini, nanti ke sana. benturin aja Pak ini. Itu jalur Lingasana. Nanti ya istirahat dulu sebentar ya. Ininya apa? Kayak batu. Oke, dari
Linggarjati, puncak Linggarjati ini bisa melipir untuk ke puncak Linggasana. Ini nggak jauh sebenarnya. Ini cuman ya mungkin 3 menit juga udah nyampe sih sebenarnya. Jalurnya ke pinggir ke sini untuk puncak. Jadi agak rusak sedikit. Jadi ternyata tidak nyampe 1 menit. Ini sudah nyampe pos Linggasana, puncak Linggasana. Jadi teman-teman juga bisa ke sini. Ini puncak Linggasana. Itu Linggarjati tuh kelihatan. Sebenarnya ya kalau dirata-ratain Linggasana lebih tinggi sedikit sih. Ini yang Linggasana. Itu Lautan Awan, itu Gunung Slamet itu. Gunung Slamet. Terus itu yang kalau dari sini itu ada Palutungan. Ini ada Sadarehe di sini. Sama dari Apui. Gitu. Oh, malah Sadarehe tuh di sana. Iya, sebelah sana. Sadarehe sebelah sana. Apui, Palutungan. Ini jatuh Linggasana. Itu Gunung Slamet. Tadi kelihatan puncaknya. Itu ya? Iya. Puncak Linggasana, Linggarjati. Kalau mau ke Linggasana lewat sini. Nah, di sebelah situ itu ada jalur untuk ke Linggasana. Ke situ. Itu Slamet. Jawa. Cuman memang kawahnya lagi kabut. It's okay. No problem buatku. Yo, puncak Linggarjati. 3000 mdpl-an lebih. Kurang lebih sih jam 9:15 ya. Tadi aku trekking itu jam 4:30-an. Jadi 5:30, 5:30, 6, 7:30, 8, 9, 10, 5 jam. 4 jaman. Tapi masih ada di bawah. Jadi kurang lebih kalau memang istirahatnya sebentar dan jalan kakinya itu, trekkingnya itu pelan-pelan, itu bisa jadi 4 jaman. Itu di Apu itu kelihatan. Dan ya cuacanya lumayan agak bersahabat. Dan ini aku closing mungkin di sini ya. Nanti aku tunjukin sedikit untuk trekking turun, gimana turunnya.
sedikit, cuman memang yang tajam-tajam segini tuh ya nggak terlalu panjang, dia misalnya cuman hanya 20 meter. Sampai sana. Ini juga masih turunan Bapak Tere. Gitu. Jadi sebenarnya sama aja. Menurut saya. Nggak tahu menurut teman-teman yang lain. Habitat macan Jawa Panthera pardus melas. Ada shelter. Masih kawasan turunan Bapak Tere. Sana tuh ada yang putih. Nah, ini ada percabangan Linggarjati ke sini. Linggar sana ke sini. Baru area Bapak Tere. Sana jalurnya. Jadi memang tanjakan Bapak Tere ini tanjakannya ya biasa aja menurutku, sama dengan yang lain. Memang ada turunan yang agak sedikit tajam, tapi itu tidak panjang sebenarnya, cuma 20 atau 25 meter baru landai lagi, nanti ada turunan lagi. Ya tanjakannya kurang lebih 450 meteran lah. Sini terus ke atas. Ya mungkin kalau mungkin ya ini mungkin sekali lagi kalau diibaratkan ya kayak tanjakan Ucup lah si Bapak Tere ini, kayak tanjakan Ucup ya, hampir mirip-mirip. Terus memang ada sedikit yang sama juga mau ke tanjakan puncak Panyawangan, kayak seperti itu juga. Ya jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman bisa ke puncak Panyawangan, itu bisa juga ini ke Ciremai via Linggarjati. Ini sangat bisa. Karena memang tipikalnya mungkin hampir sama tanjakan-tanjakan kayak si Bapak Tere barusan. Ini sebelum sesudah ini masuk ke tanjakan Seruni. Jadi ya oke. Tuh ini agak sedikit landai. Oke, ini ada shelter. Lumayan bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa 8 tenda mungkin. Ini posisinya di antara Bapak Tere di atas. Sudah Bapak Tere ngelewatin trek dulu. Ada shelter, baru ini ada turunan Seruni. Kalau dari atas ya, kalau dari atas turunan Seruni. Jadi kalau dari atas dari bawah tanjakan Seruni, nanti ada shelter, baru nanjak-nanjak lagi, diawali dengan tumbuhan yang patah. Setelah itu, setelah melewati trek biasa, baru tanjakan Bapak Tere atau Bapak Tere. Yo, udah sampai lagi Pamerangan. Tadi turun jam 10 lebih seperempat, sekarang jam 1 kurang seperempat, kurang lebih 2 jam setengahan. Jadi mungkin ini pulangnya juga 2 jam setengahan, tambah setengah jam lah mungkin sama gendong carrier. Dan
Ya kalau naik itu memang PR-nya dari Sanggabuana 2 ke Pengasingan, dari Pengasingan ke Puncak, itu memang PR-nya. Jadi dominasinya dari Sanggabuana itu memang sudah batu-batu dibanding sebelumnya yang memang hutan yang agak rapat. Kenapa ini durasinya agak panjang untuk summit? Karena di Pamerangan itu masih setengahnya, jadi masih 1600-an mdpl, sekarang ke 3000 ya, jadi agak setengahnya lah. Terus kalau untuk trek, teman-teman harus cobain jalur Linggarjati, jalur yang memang dulu itu sangat digandrungi, pengen sekali ikonnya Jawa Barat via Linggarjati. Bapak Tere, tanjakan Bapak Tere, tanjakan Seruni itu sebenarnya biasa-biasa aja sebenarnya nggak terlalu inilah. Justru yang PR-nya itu ya tadi aku bicarain, dari Linggasana 2 ke Pengasingan, dari Pengasingan apalagi ke Puncak Linggarjati. Jaraknya cuma dekat-dekat sih, 300 meter, 500 meter, cuman memang vertikalnya mungkin lebih upsize. Nah ini kebenaran kabut kawahnya. Woi, kawah. Ini kawahnya, mumpung kebuka ini kawahnya. Nah itu via Palutungan, via Apuy. Ini Sadarehe di sini. Oh, kalau ini bagus. Jadi gitu teman-teman. Ini di bulan April dan cuacanya ya lumayan agak enak kan. Meskipun di Bandung lagi ada cuaca hujan dan tidak, sedangkan di sini kemarin itu trekking itu tidak terkena hujan. Salam. Jadi itu teman-teman, kalau via Linggarjati itu sangat mengasihkan sekali, sangat mengasihkan. Ya kalau dinikmati pasti mengasihkan sih. Kalau dominasi tanjakan dan lain-lain itu hampir sama dengan gunung-gunung yang lain sebenarnya. Kalau memang mau ke gunung, apalagi 3000-an ya mana ada yang landai ya. Ya pasti ada tanjakan-tanjakan yang memang harus disabari. Gitu. Jadi titik poinnya sudah aku jelaskan. Kalau dari base camp ke Pamerangan itu ya dominasinya hutan-hutan dan lain-lain, tertutup. Terus dari aku camp di situ di Pamerangan juga sebenarnya bisa di camp di yang lain, di Pengasingan, di Sanggabuana itu juga ada tempat camp tapi tidak terlalu banyak. Terus dari Pamerangan nanti ke tanjakan Seruni, habis tanjakan Seruni terus tanjakan Bapak Tere, Sanggabuana 1, Sanggabuana 2, baru Pengasingan, dari Pengasingan baru ke Puncak Linggarjati. Jos sekali. Jadi hati-hati, ini aku juga hati-hati di sini, nggak sampai ke sana. Itu juga sebenarnya masih bisa ke sini Sadarehe. Kabutnya mau menjulur lagi ke sini, tapi it's okay. Jadi mungkin untuk closing aku cukupkan sekian dulu untuk trekking Ciremai via Linggarjati. Nanti aku cantumin untuk kontak ketika teman-teman mau ke Linggarjati, mau porter, mau guide, itu bisa, atau porter drop juga bisa. Nanti aku cantumin nomor kontaknya, IG dan lain-lain. That's it, paling kawan internet untuk trekking Ciremai via Linggarjati. Jos. Ya kalau kalian suka bisa di like, comment, dan subscribe. Share juga boleh. Kalau teman-teman juga mau ada yang mau request, silahkan di chat aja di kolom komentar. See you the next video.